وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di majelis ilmu kita, dan kita melanjutkan pembahasan fikih di dalam mazhab imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Matan Takrib atau judulnya Al-Ghayah wa Takrib, ditulis oleh Imam Abu Syuja', semoga Allah merahmati beliau. Sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam air dalam berwudu. Kemudian setelah itu kita bahas tentang kulit binatang bisa suci dengan cara disamak. Jika binatangnya itu mati menjadi bangkai, kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara disamak, kecuali kulit anjing dan babi, tidak boleh disamak sama sekali. Tetapi kalau binatangnya itu bangkai, maka bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Kalau sudah sampai tingkatan kena air itu tidak membusuk, maka berarti boleh dimanfaatkan, dijual belikan atau dipakai untuk alas sholat atau yang lainnya, untuk pakaian, sandal, boleh. Tetapi khusus untuk sholat tidak boleh pakai alas dari kulit binatang buas, singa, serigala, itu tidak dibolehkan khusus ketika sholat. Tetapi kulit singa, serigala, binatang buas bisa dipakai untuk yang lain, tetapi kalau untuk sholat tidak. Kita sekarang masuk di pembahasan yang berikutnya, disebutkan oleh beliau tentang hukum berwudu memakai bejana emas dan perak. Beliau mengatakan, faslun, pasal, wala yajuzu isti'malu awanidz dzahabi wal fiddati, tidak dibolehkan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, tetapi boleh memakai bejana yang lain selain dari emas dan perak. Ini pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan penggunaan emas dan perak. Di dalam masalah emas dan perak itu nanti ada 3 macam pembagian, ada 3 macam penggunaan. Yang pertama itu menggunakan emas dan perak sebagai alat untuk makan dan minum, misalkan sendok, gelas, piring, panci, bejana, dan yang lainnya. Apa hukumnya? Hukumnya haram, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Sepakat para ulama bahwa memakai emas dan perak untuk bejana, bejana itu maksudnya untuk makan dan minum, hukumnya haram. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, memakai emas dan perak untuk perhiasan. Memakai emas dan perak untuk perhiasan, maka nanti ada 2 macam. Yang pertama, kalau bagi perempuan memakai emas untuk perhiasan dan perak hukumnya boleh, tapi bagi laki-laki hukumnya diharamkan.
hukumnya tidak dibolehkan. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, memakai emas dan perak selain itu, selain untuk bejana. Kemudian yang kedua, selain untuk perhiasan. Maka khilaf panjang di antara para ulama dalam bab ini, yaitu perbedaannya kuat sekali dalam masalah ini. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau melarang secara mutlak, tidak boleh menggunakan emas dan perak, yaitu walaupun bukan untuk bejana, demikian juga untuk perhiasan. Misalkan menggunakan emas dan perak itu untuk pedang, pedangnya itu berlapiskan emas, atau emas perak itu dipakai untuk rumah, misalkan saking kayanya, atau dipakai untuk bergaya, misalkan untuk gigi emas, kecuali kalau dibutuhkan. Tapi ini nggak dibutuhkan gitu, pemakaian emas dan perak untuk misalkan ember atau tempat wudhu pakai emas dan perak. Maka kalau dalam mazhab yang Syafi'i mengharamkan, tidak dibolehkan. Tapi dalam mazhab yang lain membolehkan. Nah, kita sekarang bahas satu persatu dulu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan emas dan perak untuk bejana. Bejana itu maksudnya, yang dinamakan dengan bejana itu bukan mangkok, bukan. Bejana itu sesuatu yang dipakai untuk makan dan minum, sehingga mau mencakup ya kalau kita sendok, di Arab kan zaman dulu nggak ada sendok, sendok, piring, gelas. Jika pakainya itu emas dan perak, maka hukumnya haram. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, la talbasul harira wala dibaja, kalian jangan memakai kain sutra, kalian jangan memakai kain sutra, ini bagi laki-laki. Wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati, dan jangan minum dari bejana emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah, karena emas, perak, sutra itu milik orang kafir di dunia, perhiasannya mereka di dunia, tetapi itu milik kita nanti di hari kiamat. Biarkan kita di surga nanti makainya itu, bukan di dunia. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau mengatakan, bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati, siapa yang minum dari bejana emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam, sesungguhnya dia itu telah menyalakan api neraka jahanam dalam perutnya. Jadi kalau dia minum, makan dari bejana emas dan perak, maka yang dia makan itu bara api neraka jahanam di perutnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, kalau tadi kan yashrab, minum. Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan, innalladzi ya'kul, siapa yang makan dari bejana emas dan perak, sesungguhnya dia telah menyalakan api neraka jahanam dalam perutnya. Nah, berarti di sini Bapak dan Ibu, bahwa memakai emas dan perak untuk bejana, makan, minum, kemudian untuk gelas, piring, ini hukumnya haram secara mutlak. Sampai Imam Nawawi itu dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan ketika menyebutkan hadis ini, qala ashabuna, teman-teman kami, yaitu sahabat-sahabat kami, para ulama dalam mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan, in aqadal ijma'u ala tahrimil akli wa syurbi, sepakat para ulama, yaitu sudah sampai ijma'. Berarti kalau ijma' itu nggak ada khilaf, telah ada sebuah ijma', kesepakatan semua para ulama akan haramnya makan, minum, wasairil istimali fi ina'idz dzahabin aw fiddatin, atau penggunaan bejana emas dan perak, nggak ada khilaf.
illa ma hukiya an Dawud. Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan kecuali ada satu pendapat diriwayatkan dari Dawud Az-Zahiri. Ini satu yang menyelisihi semua ulama. Yang kedua, wa qaulin qadimin li Syafi'i annahu yukrah. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Dulu pernah kita bahas bahwa Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Ada namanya qaul qadim ketika beliau di Irak. Setelah itu kan beliau hijrah ke Mesir. Setelah itu beliau punya pendapat kedua namanya qaul jadid ketika di Mesir. Kalau pendapat Imam Syafi'i yang di qaul qadim, pendapatnya makruh. Pendapatnya makruh, enggak diharamkan. Setelah itu kata Imam Nawawi mengatakan wal muhaqqiquna la ya'tadduna bi khilafi Dawud. Dan banyak ulama-ulama ahli fikih tidak menganggap perselisihan Dawud Az-Zahiri. Jadi kalau Dawud Az-Zahiri itu menyelisihi banyak para ulama, enggak dianggap. Berarti walaupun dia itu menyelisihi, tetap kita namakan ijma'. Wa kalamu Syafi'i mu'awwal. Sedangkan ucapan Imam Syafi'i yang qadim itu adalah makruh, maka Imam Syafi'i itu sudah rujuk. Imam Syafi'i sudah kembali dari pendapat beliau, maka dalam qaul jadidnya beliau itu mengatakan hukumnya haram. Setelah itu kata Imam Nawawi, maka itu berarti ijma' itu sudah tetap. Kalau Dawud Az-Zahiri menyelisihi, nggak dianggap. Kalau Imam Syafi'i itu punya pendapat qaul qadimnya itu makruh, nggak dianggap karena beliau sudah rujuk. Sehingga dalam ucapan barunya Imam Syafi'i itu namanya qaul jadid, beliau mengatakan hukumnya haram. Berarti intinya pembahasan yang pertama itu makan minum dengan bejana emas dan perak hukumnya haram, dan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan juga sama. Perempuan juga sama, hukumnya diharamkan. Ini yang pertama. Ini yang pertama, pembahasan yang pertama. Yang kedua, memakai emas dan perak untuk perhiasan. Maka ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki hukumnya haram, kalau perempuan hukumnya dibolehkan. Oleh itu Rasulullah itu tadi kan beliau mengatakan termasuk yang diharamkan itu bagi laki-laki dalam berhias itu, Rasulullah mengatakan la talbasul harira, jangan memakai sutra. Berarti ada dua macam perhiasan, bagi laki-laki haram, bagi perempuan boleh. Yang pertama itu pakai kain sutra, boleh bagi perempuan tapi haram bagi laki-laki. Yang kedua, memakai emas dan perak untuk perhiasan, boleh bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Ya, jadi yang diharamkan itu ada dua bagi laki-laki. Yang pertama pakai sutra. Sutra yang dimaksud dengan sutra itu apa? Sutra itu adalah sutra yang alami dari ulat sutra. Sedangkan kain sutra yang itu bikinan pabrik, kan sekarang banyak kain-kain dinamakan sutra, tetapi itu sebenarnya bikinan pabrik, bukan murni dari ulat sutra. Kalau ini nggak dianggap, yaitu maksudnya apa? Boleh, karena yang dinamakan dengan sutra itu adalah sutra dari ulat, yaitu berarti alami. Pertanyaan terus, bagaimana kalau kainnya itu dicampur? Jadi komposisinya itu misalkan ada sutra sekian, yang kain biasa sekian, maka nanti khilaf juga di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat dilihat dominannya, kainnya itu apa, komposisinya sutranya itu berapa persen. Kalau sutranya itu 50% lebih, maka hukumnya haram bagi laki-laki nggak dibolehkan. Tapi kalau komposisinya itu di bawah itu, maka sebagian ulama membolehkan. Namun terkadang memakai sutra itu dibolehkan bagi laki-laki ketika orang itu punya penyakit gatal. Oleh itu ada seorang sahabat, dia itu punya penyakit gatal dalam tubuhnya, pengen berjihad, takut dia itu terganggu gatalnya dengan jihadnya itu. Akhirnya dia itu diizinkan sama Rasulullah untuk memakai kain sutra, karena termasuk manfaat kain sutra itu bisa menghilangkan penyakit kulit. Tapi itu yang asli, sutra yang asli dan lembut.
kain sutra yang asli itu. Nah, berarti kain sutra itu boleh bagi perempuan, tapi bagi laki-laki nggak dibolehkan. Pertanyaan, kalau kita jualan kain sutra boleh nggak gitu? Kita itu jualan kain sutra, maka dilihat jika pemakaiannya itu untuk laki-laki, apalagi sudah jadi baju batik misalkan untuk laki-laki itu, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Karena kita termasuk tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Tapi kalau itu pakaian perempuan, daster atau kain, masih kain, maka hukumnya boleh. Tapi kalau itu sudah jadi baju dan itu bajunya laki-laki, maka orang menjual kain seperti itu, dia tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Berarti dia itu nggak dibolehkan jualan kain sutra kalau memang sudah jelas itu pakaian laki-laki. Jadi yang diharamkan bagi laki-laki yang pertama itu sutra. Yang kedua yang diharamkan itu adalah emas dan perak untuk perhiasan. Perhiasan itu ya seperti anting, seperti gelang, kalung, termasuk juga jam. Termasuk juga jam, gelang, termasuk jam itu kan perhiasan. Maka hukumnya bagi laki-laki hukumnya haram. Kalau perempuan hukumnya dibolehkan. Perempuan hukumnya dibolehkan. Sampai ada sebuah penelitian. Ada penelitian itu dan Masya Allah ini bagus sekali penelitian ini. Kenapa kok emas itu bagi perempuan boleh, bagi laki-laki nggak boleh? Ada sebuah penelitian itu, rupanya kita itu kalau memakai emas, kemudian setelah itu kita kemeringat, keluar keringat itu, maka keringat itu akan melunakkan zat emas itu, sehingga nanti zat emas itu nanti akan masuk dalam kulit. Setelah itu nanti akan masuk dalam tubuh, sehingga apa? Sehingga bahaya, berbahaya. Orang pakai emas itu bahaya. Kenapa? Karena kalau sudah keluar keringat itu nanti akan zat-zat emasnya itu akan bercampur dengan keringat. Setelah itu nanti akan masuk dalam tubuh. Kenapa kok perempuan itu dibolehkan? Karena wanita itu ada penawarnya. Penawarnya apa? Keluarnya darah haid. Sehingga dari penelitian itu rupanya apa? Cairan atau zat emas yang masuk dalam tubuh itu, kalau perempuan itu dinetralkan dengan darah haid, dikeluarkan, sehingga zat emas dalam tubuh perempuan yang dia memakai itu hilang dengan keluarnya darah haid dan nifas. Tapi kalau laki-laki kan nggak keluar darah haid, sehingga bagi laki-laki tetap diharamkan. Kenapa? Karena bahaya. Ini kan salah satu hikmah kenapa kok diharamkan emas bagi laki-laki. Kalaupun nggak ada penelitian seperti ini, tetap seorang muslim itu kita itu percaya dengan perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Pasti perintah Allah itu ada kebaikan, pasti larangan Allah itu ada kerusakan, kita tahu maupun tidak. Maka itu berarti perempuan itu hukum asalnya boleh pakai perhiasan apa saja, yaitu maksudnya itu emas itu dipakai untuk apa saja, mau dipakai di leher, di cincin, anting-anting, dipakai di kaki, dipakai di hatam, misalkan tindik hidungnya itu pakai emas, boleh nggak? Boleh, selama itu alat berdandan. Tapi namanya wanita berdandan itu, ini penting, ini bagi ibu-ibu penting, demikian juga bagi bapak-bapak yang punya istri atau punya anak perempuan. Namanya berdandan itu untuk suami, untuk mahramnya, bukan berdandan itu untuk laki-laki yang selain mahramnya. Kalau wanita berdandan pakai emas, pakai perak, pakai sutra, tapi dipakainya ketika keluar rumah, sehingga apa? Dia melihatkan perhiasan itu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu, maka hukumnya haram juga. Haramnya bukan dia itu pakai emasnya, bukan, tapi haramnya itu karena dia itu telah menggoda laki-laki. Oleh itu kan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian itu jangan tabarruj. Tabarruj itu bersolek, berdandan seperti dandanan wanita-wanita Arab zaman dulu itu. Maka dalam Islam itu apa? Nggak boleh wanita itu berdandan keluar rumah untuk dilihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Dandanan itu siapa? Dandanan itu untuk suaminya. Nah, sehingga intinya itu semua model dandanan bagi perempuan itu boleh. Selain nanti ada beberapa model dandanan yang nggak dibolehkan. Contohnya misalkan mencukur alis.
Ini termasuk wanita yang dilaknat. Dan itu ibu-ibu harus paham. Begitu Rasulullah mengatakan, la'anallahul wasimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni. Allah itu melaknat wanita yang memiliki satu dari 4 sifat. Yang pertama, wanita yang mentato, kerjaannya itu mentato tubuh. Yang kedua, wanita yang minta ditato untuk kecantikan, tapi itu tato permanen. Kalau tatonya itu bukan permanen kayak henna itu biasanya kalau orang-orang Arab itu kalau nikah kan itu tangannya kan dikasih gambar-gambaran itu. Tapi kan nggak permanen, itu nanti akan hilang. Kalau itu bukan tato. Tapi yang dimaksud dengan tato itu tato permanen. Walaupun termasuk tatonya itu di alis. Ada kan wanita kayak itu, alisnya dicukur kemudian ditato supaya tipis alisnya itu. Jadi wanita yang minta ditato. Yang kedua, wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, supaya giginya itu kelihatan renggang. Atau yang keempat, wanita yang mencukur alis untuk kecantikan. Maka mencukur alis bagi perempuan itu hukumnya haram, termasuk wanita yang dilaknat. Tapi kalau selain itu, model dandanan selain itu boleh. Mau perempuan itu misalkan rambutnya disemir seperti pelangi, misalkan berwarna-warni, boleh. Atau hidungnya ditindih, kemudian pakai gelang kayak orang-orang India, boleh. Atau yang lainnya. Kenapa? Selama itu nggak diharamkan. Karena ada beberapa model dandanan itu yang nggak dibolehkan. Sehingga intinya itu memang antara laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan itu karakternya itu berdandan, sehingga sutra dibolehkan, emas dibolehkan, karena memang wanita itu sifatnya dandan mereka itu. Kalau laki-laki itu sifatnya nggak berdandan, sehingga sutra nggak dibolehkan, demikian juga emas tidak dibolehkan. Nah itu pemakaian yang kedua, itu emas dan perak dipakai untuk dandanan, dipakai untuk dandanan. Kalau seperti ini bagi laki-laki haram, bagi perempuan hukumnya dibolehkan. Dan emas itu kalau zaman dulu itu kan alat untuk tukar menukar. Jadi kalau zaman dulu itu emas itu kayak uang. Makanya itu kalau ada orang itu dia punya emas, apalagi disimpan emas itu, maka nanti keluar zakat. Keluar zakat. Siapa ibu-ibu yang menyimpan emas kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti emas itu akan menjadi setrika di hari kiamat di neraka jahanam untuk menyetrika tubuhnya. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Siapa yang suka menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya. Allah Ta'ala berfirman, fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira tentang azab yang pedih. Azabnya apa? Emasnya itu dipakai untuk menyetrika wajahnya, punggungnya itu. Maka itu ketika orang punya simpanan emas itu, nanti keluarkan zakat. Ketika sudah sampai nisab 85 gram emas, kemudian yang kedua sudah sampai haul. Sudah sampai haul. Haul itu sudah setahun. Kemudian yang ketiga, pemakaian yang ketiga itu emas dan perak dipakai selain itu. Selain bejana. Yang kedua dipakai selain untuk berdandan. Apa hukumnya? Hukumnya itu khilaf panjang di antara para ulama. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Hukumnya tidak dibolehkan, hukumnya diharamkan. Semua penggunaan emas itu hukumnya diharamkan. Yaitu selain itu hukumnya diharamkan. Seperti misalkan dipakai untuk contohnya misalkan untuk celak, misalkan itu. Celaknya itu wadahnya pakai emas. Atau misalkan karena saking kayanya, misalkan dia itu punya HP-nya dilapisi dengan emas, misalkan itu, casingnya itu. Atau yang lainnya itu, maka hukumnya diharamkan. Terus bagaimana kalau seandainya emas itu dipakai untuk wudhu? Emas itu dipakai untuk wudhu. Misalkan orang berwudhu pakai bejananya itu dari emas. Bagaimana hukumnya? Kalau disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi'i itu hukumnya dosa. Orang itu berdosa. Tetapi pertanyaan, wudhunya sah nggak? Wudhunya sah nggak itu? Maka wallahu alam, pendapat yang paling kuat kalau wudhunya itu sah.
wudunya tetap sah, tetapi orang itu berdosa. Oleh itu disebutkan di kitab ini, di namanya kitab yang depan saya itu namanya Kifayatul Akhyar. Itu syarah penjelasan dari kitab Matan Abi Syuja, dijelaskan disyarah sama Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husni. Saya sebutkan ucapan beliau. Beliau mengatakan wa yuhramu isti'malu, yaitu diharamkan penggunaan semua macam emas. Penggunaan macam emas itu semuanya diharamkan, baik untuk yang lainnya lah, untuk apa saja diharamkan. Setelah itu beliau mengatakan waqad nassal Imam Syafi'i wal ashab, dan Imam Syafi'i dan murid-murid beliau telah menetapkan annahu law tawadda'a wa ightasala min ina'i dhahabin aw fiddatin 'asa, siapa yang berwudu atau mandi jenabat dari bejana, dari embernya itu emas dan perak, maka orang itu telah bermaksiat. Orang itu telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dosa, berarti orang itu dosa. Pertanyaan terus, tapi sah nggak wudunya itu? Maka wallahu alam, pendapat yang paling kuat, wudunya itu sah. Setelah itu beliau mengatakan wa yahrumu ittikhadhu hadhil awani min ghairi isti'malin, dan diharamkan juga menjadikan emas itu sebagai barang-barang perabot di rumah, barang-barang di rumah. Li'anna ma hurrima isti'maluhu hurrima ittikhadhu, karena ketika diharamkan penggunaan maka juga diharamkan pemakaian. Jadi dipakai untuk apalah itu. Nah, setelah itu beliau mencontohkan itu. Ini yang sering terjadi zaman dulu. Disebutkan di sini itu, saya bacakan. Ka'alatit lahwi. Contohnya misalkan emas dipakai untuk alat-alat musik. Ini belum mencontohkan seperti itu, alat-alat musik. Setelah itu mengatakan afanallahul karima min ta'ati ma huwa sababun linnar. Semoga Allah menjaga diri kita dari sebab-sebab yang menyebabkan kita nanti akan diazab di neraka jahanam, yaitu apa? Alat-alat musik itu. Setelah itu beliau mengatakan yahrumu ala sani' san'atahu, diharamkan bagi orang yang bikin sesuatu dari emas. Jadi membikin sesuatu itu, bagi pembuatnya itu hukumnya haram. Wala yastahiqu ujratan, dan dia itu tidak layak mendapatkan upah karena barangnya itu barang haram. Li'anna fi'lahu maksiyatun, karena perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Walau kasara sakhsun hadil awani. Pertanyaan lagi beliau mengatakan di sini, terus bagaimana kalau ada orang itu dia memecahkan benda-benda seperti ini, yaitu benda-benda yang terbuat dari emas. Tadi misalkan HP, covernya HP itu casingnya pakai emas, atau gitar dilapisi emas, atau mobil misalkan mobil dilapisi emas. Dia memecahkan seperti itu, fala irsya alaihi, dia itu membayar denda enggak? Maka beliau mengatakan tidak ada dendanya. Wala yahillu li ahadin ayyutalibahu bil irsyi, tidak layak seseorang itu untuk minta denda karena itu barang haram. Wala raf'ahu ila dhalimin min hukami zamanina, dan tidak boleh melaporkan itu ke pengadilan. Yaitu masalah itu, yaitu apalagi kalau seandainya, kata beliau itu lebih parahnya itu kalau seandainya emas itu dipakai untuk alat musik, sehingga kalau kita sampai merusaknya itu nggak ada ganti rugi. Orang yang membikinnya itu dia itu haram, dan dia tidak boleh meminta upah. Setelah itu beliau menyebutkan sebuah riwayat, hadis ini sahih, dikeluarkan sebagiannya itu nanti sampai Imam Bukhari. Beliau mengatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yumsakhu nasun min ummati fi akhir zaman qiradatan wa khunazir. Nanti umatku di akhir zaman akan dirubah muka mereka menjadi kera dan babi. Muka mereka itu nanti akan dirubah menjadi kera dan babi. Lalu akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah? Bukankah mereka itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, iya, mereka bersyahadat. Walakinnahum ittakhadul ma'azifa wal qainat, tetapi mereka itu mengambil ma'azif. Ma'azif itu seruling, dan mereka itu mengambil qainat. Qainat itu biduan,
para wanita-wanita yang berjoget. Fabatu ala lahwihim wa la'ibihim. Nanti mereka itu sedang bermain-main musik, setelah itu malam-malam sampai nggak tidur mereka itu, non-stop musiknya itu. Fa asbahu wa qad musikhu qiradatan wa khanazir. Tiba-tiba pagi harinya muka mereka sudah berubah menjadi kera dan babi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan akan haramnya perbuatan tersebut. Nah, jadi intinya di sini, penulis di sini membahas tentang masalah seperti ini karena ini berkaitan dengan wadah untuk berwudu. Jadi kalau kita pengen berwudu itu jangan berwudu pakai emas dan perak, tetapi kita berwudu pakai bejana-bejana yang lainnya. Kalau pakai bejana yang lain nggak apa-apa, kecuali yang sebelumnya kita telah bahas itu, jika bejana itu dari besi, panas kena sinar matahari, maka hukumnya makruh. Boleh nggak dipakai untuk berwudu? Boleh, tapi hukumnya makruh. Nah, jadi intinya di sini penggunaan emas itu nanti ada 3 macam penggunaan. Emas dipakai untuk perhiasan, bagi laki-laki hukumnya haram, bagi perempuan hukumnya dibolehkan. Kemudian yang kedua, emas dipakai untuk dipakai untuk bejana, alat makan dan minum, maka semua haram. Laki-laki dan perempuan hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, emas dipakai selain itu. Misalkan giginya itu patah, kemudian dia itu pakai gigi emas, apa hukumnya? Maka jika memang itu darurat itu nggak ada gigi selain itu, selain emas, maka hukumnya boleh. Tapi kalau ada pengganti gigi emas, ada penggantinya, maka berarti tidak boleh pakai gigi emas. Atau contohnya misalkan ini, hidung patah. Kalau sekarang kan sudah ada itu, yaitu yang menyatukan tulang. Jadi kalau tulang patah itu kan sudah ada alat yang bisa menyatukan. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu itu daripada pakai besi, pakainya emas. Sehingga untuk menyambung tulang atau untuk mengganti gigi, zaman itu yang terbaik emas. Karena zaman itu kalau nggak ada emas ya perak, kalau nggak ada ya tembaga. Dan emas itu yang paling baik daripada besi dan yang lainnya. Walaupun dalam masalah ini, yaitu pemakaian emas selain itu hukumnya khilaf panjang di antara para ulama, tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau tidak membolehkan. Setelah itu penulis juga membahas juga masalah kalau menggunakan bukan emas, bahkan yang lebih mahal, permata, yaitu orang-orang kaya-kaya itu, bagaimana kalau itu dipakai untuk bejana dalam berwudu, bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Haramnya kenapa? Karena termasuk bentuk kesombongan. Dan zaman dulu itu emas itu kan tadi saya sebutkan itu dipakai untuk alat transaksi. Sehingga zaman dulu itu nggak ada uang kertas kayak kita rupiah itu kan nggak ada zaman dulu itu. Zaman dulu itu uang atau alat transaksi itu ya pakainya emas dan perak. Sehingga ada namanya dinar, ada namanya dirham. Kalau dinar itu uang emas, kalau dirham itu uang perak. Setelah itu muncullah uang kertas. Seperti sekarang itu uang kertas. Kertas itu kan cuma 1 lembar itu. Tapi kok bisa ini satu kertas itu harganya 100.000, satu kertas itu harganya 50.000? Itu dari mana kok bisa itu? Itu karena ada simpanan emas. Ada simpanan emas. Kalau uang kertas itu kan sering terjadi inflasi. Coba kita misalkan dulu sebelum krisis moneter itu, uang kita itu kan mahal. Setelah krisis kan nggak ada harganya itu, karena terjadi inflasi. Namanya uang kertas gitu. Sedangkan yang tidak terjadi inflasi itu emas. Maka emas sampai sekarang, sampai zaman dulu sampai sekarang, itu harganya tetap. Tetapnya itu masih stabil. Contohnya misalkan, zaman dulu, zamannya Rasulullah itu, 1 dinar itu bisa beli kambing. 1 dinar itu, maka itu pernah Rasul itu memerintahkan seorang sahabat pakai satu dinar, tolong belikan kambing. Akhirnya sahabat itu dengan uang 1 dinar beli kambing. Setelah itu pulang, ketika di tengah jalan ada yang menawar, ini kambing kamu bagus sekali itu, bagaimana kalau saya beli 2 dinar? Akhirnya dijual 2 dinar. Setelah itu dia kembali ke pasar, beli lagi kambing yang 1 dinar. Pulang, dia itu menyerahkan kepada Rasulullah 1 kambing dan 1 uang dinar. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kan saya tadi ngasih kamu 1 dinar itu. Ya Rasulullah, saya sudah beli kambing 1 dinar,
Tapi setelah itu ada yang menawar 2 dinar, saya jual. Setelah itu saya belikan yang 1 dinar untuk kambing, berarti saya untung 1 dinar. Maka Rasulullah mendoakan semoga jual beli kamu itu diberkahi. 1 dinar zaman dulu itu bisa beli untuk 1 kambing. Nah sekarang 1 dinar itu kan sekitar 2,5 gram. Itu kalau kita hitung-hitung dengan kita itu, uang kita rupiah itu 1 dinar bisa untuk beli 1 kambing. Tapi yang menjadi pertanyaan coba, rupiahnya berapa gitu? Rupiahnya kan berubah drastis kan gitu. Sehingga uang kita zaman dulu itu 100.000, sekarang 100.000 itu nggak ada apa-apanya itu. Itu namanya uang kertas. Uang kertas itu akan terjadi inflasi cepat sekali itu. Kemudian saya ingatkan di sini masalah riba, karena berkaitan dengan pembahasan emas. Nanti di kitab ini pun akan dibahas masalah riba, tapi masih lama. Sehingga saya ingatkan di awal. Orang kalau tukar menukar alat transaksi, misalkan gini, saya mau beli emas, misalkan ibu-ibu misalkan mau beli emas. Kalau seandainya saya itu bawa emas 1 gram cincin misalkan itu, saya datang ke toko emas, saya ingin menukar 1 gram dengan 1 gram yang lain tapi bentuknya beda. 1 gram dengan 1 gram itu nanti ada ongkos tambahan kan? Itu kan suruh bayar kan itu. Fahami ini Bapak dan Ibu, fahami ini riba. Ini hukumnya riba. Kenapa? Karena emas sama emas, tukar menukar emas sama emas itu syaratnya 2. Syaratnya 2 supaya tidak terjadi riba. Yang pertama, syaratnya itu harus takarannya sama. 1 gram ya 1 gram. Kalau saya 1 gram, di toko ada 1 gram, tapi saya nomboi duit lagi itu, walaupun cuma 20.000 tomboknya itu, maka itu jatuhnya riba. Itu jatuhnya riba. Yang kedua, syaratnya kedua itu harus tunai. Yang kedua itu syaratnya itu harus tunai. Jika saya tukar emas sama emas. Pertanyaan, terus solusinya apa supaya nggak riba? Solusinya itu emasnya saya jual dulu dengan bentuk uang. Nah, maka transaksinya itu dirubah nanti. Yang ini walaupun yang sering terjadi di masyarakat seperti itu, tapi riba. Saya datang ke toko emas bawa cincin, bawa anting, bawa kalung. Saya ngomong, saya jual ini 1 gram harganya berapa? Misalkan harganya sekarang 700.000. Oke, saya jual. Mana duitnya? Ah, uang yang ini saya tambahi dengan uang lagi untuk beli emas yang baru. Ya, walaupun apa harganya mesti lebih mahal kan yang baru daripada saya menjual kan gitu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh karena ada 2 transaksi yang dibedakan. Tapi kalau tukar menukar langsung, jika itu termasuk barang-barang riba, syaratnya 2. Syaratnya 2, takarannya harus sama, kemudian tunai, serah terimanya harus langsung. Contohnya lagi misalkan, saya contohkan ya, selain emas, beras. Beras itu termasuk barang ribawi. Maka tukar menukar beras syaratnya 2. Takarannya harus sama. Yang kedua harus tunai. Contohnya misalkan gini, saya dapat beras raskin, beras miskin 5 kilo. Saya nggak suka beras itu karena berasnya itu atos gitu. Akhirnya apa? Saya pergi ke toko kelontong, Bu, saya mau nuker beras ini. Saya nggak mau makan beras raskin itu. Terus mau beras pisang sajalah gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi 5 kilo ditukar 3 kilo. Nah, kemudian ini saya berikan 5 kilo, saya dapat 3 kilo, riba. Jatuhnya riba. Hukumnya haram. Terus bagaimana supaya nggak riba itu? Caranya itu saya jual dulu beras saya. Ini 5 kilo itu raskin harganya berapa? Oh, harganya 30.000. Ini mana duit 30.000? Setelah itu 30.000 digunakan untuk membeli beras yang baik, mau rojo lele atau yang lainnya lah. Nah, saya dapat beras yang baik, itu hukumnya boleh. Ya, jadi paham ya ini, maka hati-hati dalam masalah emas itu, hati-hati. Pertanyaan, kalau saya itu mau beli emas pakai uang rupiah, saya datang ke toko emas, saya pengen beli, saya lihat dulu, oh ini bagus ini cincinnya itu, modelnya itu berapa gram itu? Oh 1 gram. Harganya misalkan 900.000. Oke, saya beli. Ketika saya buka dompet, adanya cuma 500 tunainya itu.
Akhirnya saya katakan, Mbak, ini saya bayar dulu, saya nanti akan ngambil uang di ATM, oke? Biar nggak dibeli sama orang, maksudnya itu. Akhirnya bos saya sudah bayar 500.000, setelah itu saya keluar ngambil duit di ATM, maka hukumnya riba. Hukumnya riba. Lah kenapa? Karena kalau jual beli emas, saya punya uang untuk beli emas, syaratnya itu satu. Syaratnya itu tunai. Syaratnya itu harus tunai. Kalau ada perbedaan sedikit, maksudnya itu nggak tunai, perbedaan waktu, maka jatuhnya riba. Jatuhnya riba, maka hati-hati. Termasuk apa? Kayak emas itu tukar menukar uang. Tukar menukar uang. Misalkan gini, saya punya rupiah 100.000 lembar, satu lembar. Kan lebaran sering itu, Bapak dan Ibu hati-hati itu. Kalau pas lebaran itu, saya punya satu lembar uang rupiah 100.000. Saya pengen tuker uang receh, nanti biar bisa dibagi-bagi ke anak-anak itu. Saya pengen 5 ribuan. Kalau saya tukernya di bank, aman, tidak ada pemotongan, sehingga saya 100.000 dapatnya recehan 5 ribuan, tapi 100.000 di bank itu. Maka kalau mau nuker itu di bank. Tapi kalau nukernya itu jasa-jasa penukaran itu, biasanya kan nanti mau lebaran itu banyak itu biasanya dipotong 5.000. Jadi saya punya 100.000 satu lembar, saya tuker, nanti saya dikasih 95. Apa hukumnya? Hukumnya riba. Hukumnya riba. Kenapa? Sama-sama rupiah. Tuker menukar uang sama-sama rupiah, syaratnya dua. Yang pertama, takarannya harus sama. Kalau 100, dia dapatnya 100. Yang kedua, harus tunai. Saya bawa yang 100.000, dia bawa 100.000 yang recehan. Harus tukar menukarnya itu langsung, supaya tidak terjadi riba. Maka itu banyak sebenarnya itu transaksi di masyarakat kita itu riba, dan itu hati-hati. Karena riba yang paling ringan itu, Rasul itu mengatakan riba itu ada 70 pintu lebih. Pintu riba itu yang paling ringan seperti orang yang memperkosa ibunya sendiri. Itu kan ngeri, itu gak sembarangan itu. Dan bedanya yang syar'i dan yang riba itu tipis perbedaannya itu. Sampai orang Arab jahiliyah itu mengatakan, dalam Al-Quran sebutkan sama Allah Ta'ala, innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu ya riba gitu loh, sama, nggak ada bedanya itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah itu mengharamkan riba. Sehingga masalah emas itu hati-hati, karena transaksi banyak di kalangan kita itu, kalau sudah masuk ke transaksi emas itu kebanyakan itu riba. Apalagi kalau tukar menukar, demikian juga beli, itu sering sekali seperti ini kita dapatkan seperti itu. Nah, terus juga nanti bagaimana penghitungan terhadap zakatnya. Ini kalau masalah zakat ini, karena termasuk emas itu juga ada zakatnya. Kalau masalah zakatnya itu, ini saya sebutkan karena ini emas itu karena berkaitan dengan emas, walaupun nanti ada pembahasan sendiri namanya zakat. Tapi saya sebutkan sekarang itu sebagai ya tambahan faedah saja itu. Terus bagaimana kalau kita itu ngitung zakat? Maka fahami di sini, kalau kita punya emas, kita juga punya uang di ATM, di rekening, maka itu nanti digabungkan. Zakatnya itu digabungkan. Sehingga uang kita itu berapa? Nominalnya itu kira-kira diemaskan itu berapa. Kemudian kita punya emas juga, emas batangan dan yang lainnya itu. Kalau emas yang dipakai itu khilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat, emas yang dipakai itu juga keluar zakatnya. Walaupun khilaf panjang di antara para ulama tentang emas yang dipakai. Tapi kalau emas yang disimpan itu keluar zakat. Berarti misalkan dihitung, saya punya emas saya simpan itu misalkan 10 kilo. Ada 10 kilo, 10 gram. Kemudian uang saya itu di ATM itu misalkan 100 juta. Nah, berarti kalau digabungkan itu 100 juta itu kalau diemaskan itu berapa gram? Nah, nanti digabungkan dengan emas saya yang 10 gram itu. Kalau seandainya jumlahnya itu 90 gram, nah berarti sudah nisab. Karena nisabnya emas itu kan 85. Nah, berarti sudah sampai nisab. Tunggu sampai setahun, dinamakan dengan haul. Kalau sudah setahun, maka nanti keluar zakat. Saya sudah keluar zakat tahun ini, simpanan saya masih utuh, emasnya dan uangnya itu. Tahun depan keluar lagi enggak itu?
keluar zakat lagi. Zakatnya 2,5%. Setiap kita itu punya emas atau punya uang yang sejumlah 85 gram emas, maka itu namanya nisab. Tunggu sampai setahun. Kalau sudah setahun berarti nanti dikeluarkan zakatnya. Itu nanti setiap tahun itu keluar terus itu, selama kita itu punya tabungan. Tetapi kalau kita itu nggak punya uang yang mengendap, contohnya kita gajian 1 bulan habis, gajian lagi 1 bulan habis, itu tidak ada zakat. Kecuali sebagian ulama yang sekarang itu ada namanya zakat profesi. Tetapi kalau itu dimasukkan dengan tadi zakat emas, tidak. Karena zakat emas itu harus nisab dan harus 1 haul. Setahun itu nanti baru keluar zakatnya. Begitu nanti ibu-ibu yang punya emas itu dihitung, emasnya itu yang disimpan itu dihitung. Demikian juga emas yang dipakai. Walaupun kalau emas dipakai itu khilafnya panjang di antara fuqaha, ahli fikih itu khilaf panjang. Tetapi selama itu emas maka keluar zakatnya. Tapi kalau emasnya itu belum sampai 85 gram emas, cuma 10 gram misalkan, itu tunggu, dan kita nggak punya uang juga yang mengendap di ATM, di rekening, maka nggak keluar zakatnya. Karena zakat itu sampai 85 gram. Setelah itu nanti tunggu sampai haul. Haul itu sampai setahun. Demikian juga nanti kalau seandainya kita itu misalkan gini, contohnya misalkan itu kita itu mau menjual emas atau membeli emasnya banyak, keluar zakat nggak itu? Enggak. Jual beli itu nggak ada zakatnya. Zakat jual beli itu nggak ada. Ya, pahami ini, zakat jual beli itu nggak ada. Saya beli mobil nggak ada zakat. Saya jual mobil nggak ada zakat. Kecuali nanti uang saya itu mengendap sampai setahun. Nah, itu baru keluar zakatnya. Tapi kalau cuma jual beli enggak. Karena banyak di antara kita itu yang keliru memahami jual beli. Sehingga kalau saya itu jual rumah, saya keluarkan 2,5%. Padahal nggak ada. Zakat jual beli itu nggak ada. Kecuali zakat perdagangan. Nanti zakat perdagangan itu ada sendiri. Tapi hitungannya nggak seperti kayak gitu, yaitu kita menjual langsung kita keluarkan zakatnya, bukan. Nanti zakat perdagangan itu dihitung selama setahun. Kalau kita dagang itu dihitung selama setahun. Kalau masih mengendap maka keluar, kalau tidak maka tidak. Seperti misalkan gini, saya contohkan ya. Ini yang sering keliru juga itu, maka saya ingatkan itu yang sering keliru itu. Kalau saya itu saya bisnis batik misalkan itu, berarti kan saya itu dagang ini. Ngitungnya zakat itu kayak apa gitu? Maka ngitungnya itu awal pembukuan barang batiknya itu dihitung kira-kira nominalnya berapa, 100 juta, tapi bentuknya batik. Saya punya uang untuk bisnis, berapa yang saya alokasikan untuk bisnis itu? 50 juta, berarti saya modal 150 juta. Nanti ditunggu sampai tutup buku selama setahun. Otomatis dalam perjalanan itu naik turun, namanya kita bisnis kan gitu. Terkadang uang nggak ada karena semuanya di barang semuanya itu. Jadi naik turun, nanti sampai tutup buku selama setahun. Nah, tutup buku dihitung lagi. Untungnya berapa sekarang itu, uangnya jadi berapa, barangnya masih ada berapa itu. Nanti barangnya diuangkan. Kalau masih seperti itu, lebih misalkan dari 200, nah berarti kan sudah setahun ini, 150 itu sudah masuk zakat, sampai 200, alhamdulillah itu tutup buku itu masih 200, masih nisab juga itu. Maka yang 200 itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu namanya zakat perdagangan. Tapi kalau perdagangan itu masih jual beli, saya membeli barang keluarkan zakatnya, saya jual barang langsung keluarkan zakatnya, itu bukan. Itu bukan, zakat bukan seperti itu. Contoh lagi misalkan, kalau saya itu mau jual rumah, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, saya jual nggak laku-laku itu. Ya, setahun genap baru laku. Atau mungkin sampai 2 tahun itu baru laku itu. Terus bagaimana itu? Itu termasuk barang dagangan. Kalau barang dagangan itu berarti keluar zakat setiap tahun walaupun belum laku. Berarti kalau lakunya setelah 2 tahun, saya keluarkan zakatnya selama 2 tahun. Misalkan rumah, saya punya tanah, saya jual sudah setahun nggak laku itu. Tiba-tiba tahun kedua laku. Harganya berapa? 100 juta. Berarti 100 juta saya keluarkan selama 2 tahun. Karena sudah 2 tahun nggak laku, dan itu kan barang dagangan itu. Kalau barang dagangan itu kan selama setahun kan nanti keluar zakatnya itu. Nah, jadi nanti penting kita belajar fikih seperti itu. Nanti ada pembahasan sendiri, nanti pembahasan zakat. Itu ada sendiri, tapi saya singgung sekarang ini karena berkaitan dengan emas supaya tidak keliru. Karena pemakaian emas itu nanti
bisa nanti masuk ke ranah riba atau nanti bisa masuk ke ranah zakat. Karena berkaitan masalah emas itu dua ranah ini sering sekali berkaitan. Yaitu emas untuk pemakaian kan ada sendiri, tadi kita bahas masalah fikih. Tapi ada juga emas masuk dalam ranah riba. Itu nanti ada pembahasan sendiri nanti ribanya itu. Ada juga emas dalam pembahasan zakat. Itu nanti ada sendiri fikihnya namanya zakat, nanti lebih lengkap. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i di sini beliau mengatakan, saya sebutkan lagi ucapan beliau, wala yajuzu isti'malu awanidz dzahabi wal fiddati. Tidak boleh menjadikan emas dan perak sebagai bejana. Kalau beliau mengatakan di sini untuk makan dan minum atau untuk wudu. Termasuk untuk wudu atau mandi jenabat nggak boleh. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh memakai bejana-bejana yang lain. Mau terbuat dari besi atau terbuat dari tembaga atau terbuat dari plastik sama kita itu, atau terbuat apa saja, hukumnya boleh selama itu bukan barang yang najis. Nah, kalau barang najis nanti ada pembahasan sendiri sebagaimana telah kita sebutkan apa saja barang najis itu. Kalau zaman dulu kan istilahnya, kalau orang Arab zaman dulu itu mereka itu kalau safar itu bawa kirbah. Kirbah itu kulit binatang yang disamak kemudian diikat, kemudian itu nanti dibawa mereka sebagai bekal untuk minum. Jika itu najis, maka berarti kulitnya itu najis dari anjing atau babi, maka berarti airnya nggak boleh dipakai untuk berwudu. Karena kan najis itu, alat bendanya itu kan wadahnya itu najis. Tapi kalau bendanya itu suci, boleh dipakai untuk berwudu boleh. Kalau emas dan perak dipakai untuk berwudu sebagai bejana boleh nggak? Hukumnya haram. Tapi sah tidak? Wallahu alam, pendapat yang paling kuat hukumnya sah, wudunya tetap sah. Ya, sampai sini pembahasan kita. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan yang lain berkaitan dengan siwak. Bersiwak yaitu gosok gigi ketika berwudu. Itu apa saja nanti sunnah-sunnah ketika kita berwudu itu, termasuk nanti gosok gigi. Dan gosok gigi itu apa saja nanti kita sebutkan. Bukan hanya pakai pasta gigi saja. Nanti umum, nanti bisa pakai tangan, bisa pakai apa saja, kain bisa. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.